Hah? Karena cicak Apa ya? bisa buat penyakit, yang bisa buat orang mati. Apa dulu? Cicak napas. Cicak napas. Pedas ya, Bang. Pedas, Bang. Di Nyari. Makassar, Nyari. di Makassar tuh ada coto. Di sini ada soto. Terus Apa beda? kalau contoh pakai C. Apa tanyaannya ya? Cicak napas. Udah lah. Dah. Nggak cicak napas. Tapi nak apa natural deh. Enggak loh, turun marwah, ada faedah. Jadi ada faedah. Isinya masih ada, dagingnya masih ada. Start with fun. Semua artis tuh punya sosial media. Tapi ada satu artis yang gila benar sama sosial media. Siapa lah artis itu? Apa tuh? Siapa lah artis yang suka main sosial media betul? Nah. Rizky Febian. Nah, tadi tuh soto tuh. Oh, ada mati. Saya kira aku. Teman siapa namanya teman? Oh, dia. Muhammad kan. Kalau bagian itu, kalau soto pakai sapi. Kalau Soto pakai coto capi. pakai sapi. Siapa yang artis yang bisa ditanya? Pokoknya kalau dia tanya, tahu semua. Apa tuh? Andre Taulani. Andre tahu semuanya. Maksud aku Andre tahu semuanya. Sebut Andre Taulani. Asli. Nama asli. Maksud aku mau becokkan tadi tuh. Gara-gara tadi tuh pedas tuh. Astagfirullah. Nyari. Nyari. Boleh. Mau 3 HP kawan. Mabar. Mabar sendiri. Ya, oke. Oke, udah 16. Baik. Alhamdulillah. Udah kenyang belum, Pan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makan apa gitu nih? Oh, ini ya. Ini Ya. alhamdulillah kita sekarang dapat makan malam ya Oh, dari Ya. Neo Stick. Namanya nasi ayam. Nasi saya makit. nasi daging asap. Masya Allah. Wih. Kita doakan ya mudah-mudahan Bang Oki sehat selalu, berkah, Min. dan kawan-kawan harus cobain ya. Apa sih isinya nih? Dan Kok bisa ada daging luar biasa asap, benar? ada telur setengah matang ya Allah. Daging apa yang ngeselin? Ah, apa tuh? Dagingnya habis, nasi masih banyak. Ah, Ya, ya, ya. tadi ayam. Tadi ayam. Apa benarnya? Oke, teman-teman semua, alhamdulillah kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat ada faedah yang rahmati Allah, hari ini coba lihat ada yang berbeda hari ini dan tidak ada yang janjian. Ada new style dari Bang Berry, rambutnya baru. Kami bertiga sama Ram. Rambutnya tidak janjian. Ada janjian nggak Bang? Tidak ada janjian. Ada. Ini baru potong nggak? Yang WA tadi tuh? Tidak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Sebagaimana di postingan kemarin kita mau bagi-bagi giveaway. Bang Di, ambil yang depan situ Bang Di. Situ tuh, situ. Ambil cepat. Yang paling bagus. Nah, silakan kawan-kawan yang sudah online ya kan, share ke grup Anda, ke 5 beranda. Tuh. Kita ada 3 iPhone ya 3 guys. iPhone. Giveaway. Enggak lah. Oh, Ada Oppo A31. Ada Oppo. Oppo Yang dikeluarkan meneh. iPhone yang dikasih Oppo ya. Bang Berry itu kawan-kawan sebenarnya muamalahnya diam-diam saja. Beliau godfathernya handphone flagship. Handphone 10 juta ke atas. Koleksinya banyak kayak gitu kawan-kawan. Nah, buat teman-teman semua rahmati Allah, silakan kawan-kawan kita belum mulai. Jadi kalau udah 100 yang online baru kita mulai.
Terus dan nanti kita akan terus naik kuis sampai kalau ada 3.000 penonton kita bagi handphone A31. Masya Allah. Karena harganya hampir 3 juta, 2.999.900 rupiah. Masya Allah. Kalau ada 3.000 yang nonton Bang Irfan. Nah, supaya apa? Supaya ini dalam rangka apa namanya? Fastabiqul khairat. Belum bisa berbagi dengan ilmu, belum bisa berbagi dengan harta. Nah, kawan-kawan yang juga nonton juga bisa terlibat amal soleh itu dengan berbagi dengan share ke Facebook kawan-kawan dan share ke 5 beranda teman-teman semua. Dan nanti silakan di inbox baru 57 yang nonton. Kalau sudah 100 yang nonton, kita mulai dengan cerita ada faedah hari ini. Kita hari ini mau ngomong apa sebenarnya, Bang Beri? Bukan di mana dulu, bukan di maksudnya kasih preview sedikit. Ini kenapa sih kasih nama ada faedah? Oh, itu dia. Asal-usul ya. Asal-usul, sejarah. Episode 1. Asbabun Sebenarnya nuzul. episode 1, kemarin Oh. episode 0. Oh, banyak sudah. Ta'aruf. Jadi asbabun Mukadimah. nuzul apa ada faedah? Baru 57 yang nonton. Oke. Dan bagaimana caranya biar kita bisa dapat faedah? Karena faedah tuh ada terus 24 jam dalam hidup kita. Oke. Kitanya yang enggak tahu. Nah, Oke. maka ada faedah ini bagaimana kita bisa ngambil faedah selama 24 jam yang ada di sekitar kita. Sehingga nggak harus di tempat kayak gini, Oke. nggak harus kumpul, nggak harus di masjid, Ada muncul. nggak harus di mana-mana mana-mana. Intinya di mana-mana bisa dapat faedah ya. Dapat Bang. faedah. Udah mau nyebut ya ayatnya Oh, tuh. udah nyebut langsung nah. Pakai iman udah sama nyebut ayatnya. Fadlan min rabbik. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi wakil. Waalaikumsalam. Surah Kak Helen An-Nisa hadir lagi. ayat Surah apa? 70. Oh, surah Nisa ayat 70. Kemarin Kak Oh. Helen loh yang menang dapat giveaway. Dapat hadiah, dapat rezeki. Kemarin udah kita transfer semua ya kawan-kawan ya. Fadlan ya. Udah 65 yang hadir. Silakan kawan-kawan yang sudah ini jangan lupa share 72. Baru 34 share. Yang nonton udah 75, harusnya udah 75 share. Kalau udah 1000, jadi kita hari ini mau bagi-bagi. Kalau sudah ada 200 yang online, kita bagi uang tunai 100.000 buat pulsa. Kalau naik lagi 500, naik 200.000. Sampai 2.000 kita dapat handphone 1,5 juta. Sampai kalau 3.000 yang nonton, kasih handphone Oppo A31. Masya Allah. Tapi kalau 10.000 yang nonton kayaknya keluar lah tuh iPhone tuh ya. Ya. Kalau nggak sampai 3.000, Oppo-nya untuk yang misi. Oh, udah 102. Wih, Masya Allah. Lucu ah. Boleh kita jadi tapi 200 kita off buat bagi. Jadi hari ini kita mukaddimah, kita back to basic sejarah asbabun nuzulnya ini ada faedah. Jadi sebenarnya pun sebelum di depan abang-abang saya ini hijrah kawan-kawan, dulu pun kita sering ngumpul di sini, tapi dengan situasi dan suasana yang berbeda. Tapi hari ini atas izin Allah sudah lebih baik, badannya sudah lebih sehat, keilmuannya sudah lebih baik, kita kumpul lagi dengan ada faedah. Nah, sambil mulai Bang Beri, Bang Lutfan, ya kan, ini ada Bang Beri ya sekali lagi buat kawan-kawan yang baru kenal, baru tahu ini ada Ustadz Lutfan. Nah, ini ada Ustadz Aiman. Ini dai muda kita, kaderisasi, calon pimpinan pondok Askof. Masya Allah. Udah. Oh, udah? Sudah. Oh, sudah. Beliau pimpinannya. Masya Allah. Tadi saya tuh hanyut sekali ketika beliau baca surah Al-Fajr tadi. Ya Allah. Mantap Bang Aiman nih, insya Allah Allah takdirkan sudah menyelesaikan 30 juz. Amin. Jadi Quran bukan lagi resiter berjalan, tapi Quran berjalan. Tepuk perutnya keluar Quran. Masya Allah. Nah, tinggal satu yang belum kawan nih, jodoh. Kawin. Bu nyainya. Oh punya ya belum siap. Kawan-kawan yang punya calon boleh inbox ke saya, lamarkan masukkan CV. Insya Allah ini single available high quality. Nah, kan kalau orang menghafal Quran tuh Unlimited. orang menghafal Quran tuh Bang Lufan kan bisa menyelamatkan 10 orang masuk surga, betul lah? Betul sekali. Berarti kalau menikah dengan penghafal Quran, auto garanti buat Ya, buat punya potensi masuk surga. masuk surga itu. Masya Allah. Kayak Bang Beri lagi transaksi handphone kayak gini. Enggak macam mana nih? Macam Oke, jadi cara pertama Bang Beri share dulu. Udah share tadi udah. Dadah. Share udah. Oh, tinggal nonton bareng. Kawan-kawan, Nonton bareng. kawan-kawan silakan Biar yang tahu, lain. Kita nonton bareng. Silakan share dulu biasa baru nonton bareng. Saya biasa dulu. 130. Kita nonton bareng belum? Udah. 2 kali berarti nih. Dua kali Jadi emang share. kawan-kawan, tempat ini nih penuh sejarah sebenarnya Bang En. Ya. Dan termasuk saya pribadi dulu waktu lagi jatuh-jatuhnya ya, Mulai kehidupan. memulai kehidupan dan bukan lagi memulai Bang, kalau memulai dari nol Bang. Oh, gitu. Saya dari minus Bang. Oh gitu. Sampai minus masih sekarang. Itu memulai banyak sekali belajar dari Bang En, Kak Mira ya di rumah ini.
banyak sekali dengan Jadi yang belum tahu kawan-kawan. Bang N nih, ini adalah guru kita semuanya. Guru dari para guru. Guru yang mengajarkan kita keilmuan dunia ini. Sampai bisa mendapatkan sesuatu yang mantap. Oh, kok Bang N nih dari dulu lah, tahun 2010. Jadi kita udah kenal sebenarnya tahun 2010. Terpisah oleh ruang dan waktu. 2010 ya? 2010. Berarti saya lulus SMA. Iyalah, kalau antum kan sama saya waktu masih singa-singaan. Iya. Oh, itu 2008. Enggak, 2010 lah, Bang. 2010. Oh, 2011. Enggak, 2010 ya. 2010. saya 2010 karena Oh, iya. saya yang tak lulus tes polisi waktu bukan, di bukan. Ayam Penyet. Oh, iya. Ada Bang N sama Kak Mira datang. Oh, iya. Ngapain ya tak Ya, lulus sedih. polisi. Yolah jualan pulsa itu. 2010, 2009 karena saya tes tentara 2009. 2010 saya tes polisi. Kalau dengar cerita tes tentara masih lucu. Lucu. Bener. Tidak salah. Pasti ada Ada faedah. beda. Tak ada. Yuk kawan-kawan yang sudah online dan 136 terus ke share biar tembus 200 kita mulai kuis dan kita mulai cerita-cerita karena saya tidak sabar. Pasti Bang Berry ini sudah siapkan. Hari Bang Berry sudah gunakan cincin kesultanannya. Oh ya dengar-dengar Bang Berry dapat hikmah lagi akan mau launching satu produk baru sesuai dengan produk sunnah. Apa tuh Bang Berry? Insyaallah. Parfum Sultan Allah Parfum. Karim, Sultan Parfum. Insyaallah. Mantap nih. Oke. Sudah jam 8.12. Siap? Tak apa-apa kita mulai sambil nunggu. Gitulah deh. Nanti apa ada parfum ah. Oh, ada parfumnya. Ini kan masih nanti pamali. Hadir Pontianak. Terekam suara-suara. Oh iya. Oh, kecil rupa terekam enggak rupa. Silakan kawan-kawan yang ikut giveaway. Bentar ya. Termasuk saya sendiri kawan-kawan itu niat menikah karena di closing sama Bang En. Masya Allah. Waktu itu Bang En cerita tentang testimoni beliau setelah menikah, rezeki makin lancar, dilapangkan, makin diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pun mendengar jadi makin tertarik dan memutuskan untuk menikah di 8 tahun yang lalu ya. Bang Lukman tuh menikah tahun umurnya 19 tahun. Masya Allah. Waktu itu saya datang ke pernikahannya. Nah, itu maharnya berlian 10 juta. Karena Bang Lukman ini anak muda sukses Pontianak. Masya Allah. Di zamannya. Di zamannya. Berarti Bayangkan 19 tahun udah punya mobil loh. 19 tahun dia. Ada ya. 6 bulan loh mobilnya. apa tuh? Hilang aja. Enggak bang, enggak 6 bulan bang. 9 bulan. 9 habis itu hilang ya. Hilang. Bukan hilang sih, masih ada kalau lihat di Pontianak masih ada. Case LT. Jangan disebut. Oh, jangan disebut. KB-nya 635. Nah, itulah deh. Oh iya. Berarti closing tuh bisa ngomong ya kalau nikah. Dah, oke Siap alhamdulillah. cerita. Silakan Bang Berry. Jadi sebelum kita masuk cerita hari ini satu cerita ya. Oh. Kata namanya banyak. Apa sih? Tapi biasa dari satu tuh dia menjabar. Menjabar. Jadi Tapi 10. sebelum kita cerita, kita kan tadi mau tahu asal usul ada faedah lo nih. Ya kan? Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini sebenarnya coba Bang Aiman di surah ketiga ayat ke 190 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Masya Allah. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bahwa inna fi khalqis samawati wal ard, bahwa di setiap penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan di setiap 24 jam dari siang sampai malam, la ayat, bahwa ada ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah ini bukan cuma ini Bang En, bukan cuma yang ada di Quran. Ayat Allah adalah semua tanda-tanda kebesaran Allah yang ada penciptaan langit dan bumi siang sampai malam 24 jam. Bukan hanya yang ada di mushaf ya. No, jadi ayat-ayat Allah itu Oke. adalah tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan pada kita. Itu sebenarnya sudah ada di langit dan di bumi. Habis itu selama siang sampai malam. Pergantian siang. Jadi 24 jam sebenarnya sudah Allah kasih kita ayat-ayat Allah. Tapi bagi siapa? Liulil albab.
bagi orang-orang yang mau berpikir. Tiap detik berarti. Nah, siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang dalam keadaan Memikirkan. baring, duduk, berdiri, selalu memikirkan ayat Allah. Jadi apa? Dia tuh selalu mikirkan bahwa ini nih, oh ini pasti ada peristiwa dari Allah nih. Ini pasti dari Allah nih. Ini segala sesuatu dari Allah. Maka mereka mengatakan Rabbana ma khalaqtana hadza batila. Oh, tidak ada sesuatu di dunia ini yang Allah ciptakan sia-sia atau bahasa kita anfaedah. Anfaedah. Jadi tidak ada di muka bumi ini sesuatu yang tidak ada faedah. Semuanya pasti ada faedah. Semuanya selama 24 jam. Ya, semua tumbuh-tumbuhan, binatang, pohon, manusia, semua itu pasti ada faedahnya. Dan di setiap 24 jam kita, kenapa kita dapat makan ini, kenapa minum ini, kenapa ini, semua ada faedahnya. Cuman masalahnya kita mau memikirkan faedah itu nah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang anfaedah itu tidak ada. Semuanya berfaedah. Ya, kecuali yang kita sia-siakan. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia kecuali kita yang sia-siakan. Kita yang sia-siakan. Kenapa kita sia-siakannya? Karena kita tak pernah memikirkan bahwa itu adalah peristiwa dari Allah, teguran dari Allah, semuanya dari Allah. Nah, maka semua jadi sia-sia ketika kita menyia-nyiakannya. Dan di surah Sad juga ada tentang ulul albab itu tidak salah tuh. Ayat berapa tuh? Wa khudh bi wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahu ma'am rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Ayat 43. Artinya tuh? Oh, itu tentang setelah Nabi Ayub berdoa sama Allah, urkut birijlik hada mugtasalun barid wa syarab. Itu salah satu ayatnya. Allah langsung wa wahabna lahu ahlahu, Allah ganti keluarganya, Allah ganti anak istrinya, wa mithlahu ma'ahum, yang serupa dengannya bahkan lebih, rahmatan minna, sebagai rahmat dari kami, wa dzikra liulil albab, dan sebagai peringatan bagi orang yang mau memikirkan. Masya Allah. Jadi ternyata semuanya ada Iya, peristiwa. ada dua sama. Bahwa setiap peristiwa yang kita alami nih, kenapa? Saya pernah gini, saya masih ingat nih, Bang Lutfan nih, waktu kita ngaji di Munzalan dulu sama guru kita. Jadi ketika itu gini Bang En, saya ini kan kita lagi ngapalkan doa ini, doa naik motor, subhanallazi sakhalana hadza wa kunna lahu muqrinin kan, kita kan lagi ngapalkan doa itu. Tiba-tiba kan saya kan lupa di ayat berapa tuh naik motor tuh, lupa ayat berapa tadi ya. Ingat-ingat ayat berapa tadi, surah apa tadi itu kan, lupa. Sama Bismillahirrahmanirrahim itu, Iya. lupa. Tiba-tiba pas naik motor, burung itu nabrak ke dada. Masa mustahil lah kita pernah naik motor kena tabrak burung. Jarang Waduh, lah ya. benar burungnya. Gitu, kan? Ternyata burung itu pun kiriman dari Allah untuk mengingatkan kita. Burung itu kalau dalam Quran surahnya surah Hud. Ternyata subhanallazi sakharana dari surah Hud ayat ke-43. Subhanallazi Bismillahirrahmanirrahim. Surah 43 ayat 13. Itu yang subhanallazi, yang bismillahirrahmanirrahim itu di surah 11, Ayat surah 41. Hud. Jadi Allah ingin mengingatkan kita. Bayangkan dari burung itu langsung teringat. Oh iya surah Hud. Langsung ingat dulu langsung tuh. Jadi kayak gitu. Sebenarnya setiap kejadian itu tetap pasti dari Allah. Allah negur kita. Nah, kitanya yang kadang buta hati Nggak peka kita. ya. Yes. Jadi yang buta kata Allah di surah ke-22 ayat ke-46 itu, yang buta bukan mata tapi Hati. hati, kolbun yang buta. Qulubul lati fis sudur. Banyak orang yang bisa melihat tapi buta hati, tidak bisa melihat peristiwa-peristiwa dari Allah. Maka ada faedah ini, salah satunya kita akan membuka mata hati kita agar kita bisa melihat bahwa semua yang Allah ciptakan 24 jam dalam hidup kita ada faedahnya semua. Jangan pernah kau merasa kau tak berguna. Jangan pernah merasa hidupmu tak ada faedah. Semua ada faedah Allah ciptakan. Karena kita adalah di surah At-Tin, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari situ Allah bilang bahwa kita ini adalah makhluk yang terbaik. Jangan kau pikir kau tak berguna, kau tak ada faedahnya. Insya Allah nanti kita ada satu season kita akan bahas faedah dari manusia. Nanti kita ada bahas faedah dari iblis, faedah dari lebah, faedah dari madu. Nanti ada faedah dari manusia, faedah dari binatang. Semua kita akan belajar. Oh, semua ada faedahnya insya Allah. Saya pernah tuh Bang ngalamin ngafal Quran. Jadi yang apa yang dia bilang Abang Berry tadi tentang bahwa semua tuh adalah faedahnya. Tidak ada yang anfaedah, semuanya berfaedah, semuanya dari Allah. Ma khalaqta hadza batila. Semuanya pasti dari Allah. Saya pernah doa, ya Allah, berilah semangat menghafal Quran. Ini untuk kawan-kawan yang lagi ngafal Quran, lagi semangat-semangat ngafal Quran. Ayo kita
sama Allah, minta sama Allah. Jadi saya tuh minta sama Allah, ya Allah, cari kasihlah semangat ini. Hari ini hari ngapa tak semangat? Ngapa tak semangat sekali? Ngapa down benar dan tak masuk-masuk? Why gitu kan? Akhirnya masuklah ke masjid. Ke masjid, suatu masjid, yaitu ketemu enggak tahu siapa, salam saja, Assalamualaikum Pak, itu Assalamualaikum Pak, tiba-tiba salam, tiba-tiba dari omongan beliau keluar, dah kamu semangat aja, sabar, pasti nanti Allah kasih jalannya. Ya Gitu. Allah. Kita tak minta nasihat, kita tak minta dinasihati, tapi keluar dari kata-kata mulut seorang bapak itu suatu kata-kata yang kita minta dari Allah tadi. Maka situ saya semangat lagi, ya Allah, ini sadaqallah, ini pasti dari Allah. Pasti dari Allah. Petunjuk. Karena memang di surah Asy-Syura itu, surah 42 ayat 51. 42 ayat 51. Satu. Sanurihim Wa ma kana li basyarin basyarin ayyukallimahullahu illa illa wahyan. wahyan, ya, au min wara'i hijab au yursila au rasul. yursila rasulan. Jadi tidaklah Allah itu bisa berbicara dengan manusia, ya, kecuali lewat 3 hal. Oke. Lewat 3 hal. Jadi Allah tuh tidak bisa sebenarnya bicara dengan manusia kecuali lewat artinya 3 hal. bisa atau tidak? Bisa. Bisa dengan 3 hal. Oke. Nah, yang pertama illa wahyan, Illa yaitu wahyan. dengan wahyu. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu ya, Rasulullah kita melalui malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyunya ketika nabi mengalami masalah, ketika nabi mengalami problematika, dihadapi dengan kasus-kasus umatnya yang bermacam-macam dan mentok mata nasrullah. Jawab Allah, Allah inna nasrullahi qarib. Allah turunkan dari wahyunya melalui malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, di sini yang menarik, yang berhubungan dengan apa yang Bang Beli sampaikan, Bang Aiman sampaikan, yaitu miwara'i hijab. Sesuatu di balik tabir. Sesuatu dari tabir. Di balik tabir, itulah sehingga peristiwa. sehingga setiap apa yang kita lihat, ya, setiap apa yang kita lihat itu sebenarnya ada sesuatu di balik sesuatu. Oke. Ada sesuatu Di di balik balik sesuatu. sesuatu. Dan kalau kita bisa memahami, kita memikirkan apa maksud Allah dari setiap peristiwa yang hadir di sekitar kita, maka dari situ sebenarnya kita bisa menemukan jawaban, menemukan solusi. Rencana Allah. Rencana Allah, apa maunya Allah terhadap diri kita, dan seringkali petunjuk itu hadir dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita senangi. Yes. Salam. Petunjuk itu aku selalu berkata silakan. Bang, contohnya kayak Bang Jenal datang kan, Oh, langsung dapat rezeki. langsung beliau pakai jaket ini misalnya arah panah, Arah panah. menunjukkan apa? Kompas, Kompas. petunjuk. Nah, seperti itulah Allah memberikan petunjuk. Nah, kan tidak ada yang kebetulan. Beliau datang jam segini pas lagi ngomongin tentang petunjuk tadi. petunjuk Allah. Artinya memang petunjuk Allah datang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Juli nama ini. Nah, petunjuk itu datang pas beliau pakai baju. Bang Jili kan rambut kita. Bagus baju itu Successful. sukses. Artinya memang kesuksesan itu adalah ketika kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Masya wa Allah, taala. takbir. Hah? Allah Akbar. Dari petunjuk yang Allah berikan tuh dari banyak hal. Salah satu 3 tadi. Belum selesai wahyu. Wahyu yaitu Hijab. Jibril, malaikat Jibril ya Iya. kan. Nabi-nabi terdahulu. Kalau sekarang gimana? Ya melalui Hikmah. perantara Al-Qur'anul Al-Quran. Karim. Ya kan, karena wahyu tidak ada lagi dong. Mana ada manusia yang bisa dapat wahyu baru di luar Al-Qur'anul Karim. Karena nanti yang akan Allah jelaskan di ayat setelahnya. Yang Allah maksud wahyu itu apa sih? Yang Allah maksud wahyu di ayat 52-nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Oke. Al-Qur'anul Karim. 30 juz, 114 surah, 6236 ayat. Maka ketika kita lagi gundah gulana, suntuk, banyak masalah, buka Quran, sholat di sepertiga malam, atau sholat di siang hari, atau kapan kita sholat di waktu-waktu sholat yang Allah tentukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta petunjuk. Kita buka Al-Quran, Allah akan memberikan petunjuk dari ayat-ayatnya. Wahyan. Yang kedua, Allah berikan lewat di balik tabir. Di balik tabir. Hijab tadi itu peristiwa tuh. Peristiwa yang ada di sekitar kita. Jadi ada kisah. Nih maaf, Langsung langsung kisah. ada kisah ya, dari Abu Sa'id Al-Khadrawiyun ya. Judulnya Min Adabit Ta'affuf ya. Tentang adab untuk menahan dari meminta-minta.
Jadi Abu Sa'id Al-Khadrawi ini suatu hari, suatu pagi beliau terjaga, nggak bisa tidur bang. Oke. Kenapa nggak bisa tidur? Rumahnya nggak ada makanan. Laisa ta'am fi baitihi. Tidak ada makanan di rumahnya. Oke. Nggak ada makanan sama sekali di rumahnya, dan ketika dia terjaga, dia sampai-sampai membalutkan batu di atas perutnya. Oke. Yang Bang Berry bilang kemarin bahwa ada satu sunnah Nabi yang jarang sekali kita pakai hari Kan ini, tidak pernah. dan bahkan tidak pernah, walaupun kita nggak tahu di pelosok-pelosok sana ya, atau di Maksudnya kita ini, ya kita ini namun kita bukan ya, karena memang ya sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ya kan? Artinya banyak dilakukan oleh orang terdahulu, namun jarang sekali dilakukan oleh orang. Termasuk kita, kayak saya pribadi, tidak pernah sampai-sampai mengikat batu dibalut di atas perut. Tapi Karena saya tadi nih, kisah ini. Nah, kemudian istrinya mengatakan, "Bang," bahasa gitulah ya, bahasa suami istri. "Bang, cobalah abang tuh pergi ke Nabi. Pergi ke Nabi, tanyakan kepada Nabi, mintakan kepada Nabi, mungkin kita bisa dapat sesuatu. Entah gandum kah, kurma kah." karena beras kelaparan kah. tadi ini. Kelaparan tadi. Oke. Digesek sama suaminya, Ini sama ini istrinya. ini orang tinggal hidup di daerahnya Nabi berarti ya? Ya, sahabat Nabi, Sahabat Abu Nabi. Sa'id Al-Khadrawi namanya. Abu Sa'id Abu Al-Khadrawi. Sa'id Al-Khadrawi. Jadi beliau sahabat Nabi, kemudian disenggol sama istrinya. "Bang, pergilah pada Nabi." Karena Nabi itu setiap ada orang meminta pasti dikasih. Ya. Setiap ada orang meminta pasti dikasih. Sampai diulang 2 kali dalam kisah itu. Setiap ada orang yang meminta, fulan yang meminta kepada Nabi pasti dikasih. Siapa yang datang kepada Nabi minta sesuatu, apalagi itu soal makanan ya, apalagi itu soal kebutuhan, pasti dikasih. pernah baju pun Nabi itu baru dikasih sama raja tuh, baju bagus warna merah tuh. Sahabat cuma nanya, "Ya Allah, Nabi kerennya baju itu." Langsung pulang buka. Masya Langsung Allah. kasih. Langsung. Nabi itu kayak gitu. Mental memberinya Keren handphone Bang Berry gitu. Oh. ya. berkelimpahan. Bisa gitu. Karena bukan Nabi. Karena bukan Enggak, bahasanya kita contohnya nabinya. Kan contoh sahabat yang itu. Ya. Oke. Karena beliau ini kadang tawaduk bang ya, di depan kamera enggak, tapi nanti di belakang layar. Dia. Enggak. Kemudian, Nah, kemudian beliau mendatangi Nabi. Di sini faedahnya. Ketika beliau mendatangi Nabi, ya, rupanya pas-pasan kan, walaupun tidak ada yang kebetulan ya di muka bumi. Disitulah faedah Robbana Tiba-tiba pas beliau datang kepada Nabi, Nabi lagi khotib, lagi ceramah. Nah, Nabi lagi ceramah, dan ceramahnya tentang apa? Man ista'affa yu'affahullahu. Siapa yang menahan dirinya untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan memelihara dirinya. Man istaghna yughnihullahu. Siapa yang merasa cukup akan dirinya, maka Allah akan kayakan dia. Siapa yang menahan diri dari minta-minta, maka Allah akan akan melihara. Akan pelihara. Siapa yang Dan ini merasa hadis- cukup hadis dirinya, Nabi, ya. maka Allah akan Allah mengkayakan. mengkayakan. Jadi pas Syekh tadi nih, Abu Abu Sa'id Al-Khadrawi ini lagi datang, Nabi lagi ceramah. ceramah. Nanti selesai Nabi ceramah, dia mau ngomong. minta tadi. sesuai Gantung apa pesannya gitu tadi. Ya, betul. istrinya tadi. Betul. Pas sampai malah dengar ceramah, terketuk langsung ke hatinya. Ya Maka Allah. tak keluar bicara tadi, lidah tadi, sehingga begitu tajam ini betul-betul ayat Allah, sebagai Allah berbicara kepada dirinya melalui lisan Nabi. Karena salah satu yang ketiga Sila Rasulah. yursila rasulan. Allah memberikan, Allah berbicara kepada manusia lewat utusan-utusannya. Oh. Lewat utusannya, termasuk di zaman Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita lagi ada masalah, tiba-tiba buka TV, pas orang dengar ceramah. Kita ada masalah nih tentang istri kita, punya masalah A, B, C. Tiba-tiba kita buka TV, Mama Dede lagi ceramah tentang suami istri, tentang kehidupan keluarga, pasti menjawab. Itu namanya yursila Rasulullah. Yursila Rasulullah. Bagaimana Allah mengutus. 51. Berarti balik cerita tentang Abu Sa'id nih. Abu Sa'id. Oke. Jadi istrinya, artinya kayak gini, faedahnya istrinya tuh Allah pakai lisan istrinya mengutus dia supaya dapat ilmu dari Rasulullah. Berarti kan istrinya juga dipilih Allah untuk menyampaikan demikian. Istrinya pun enggak batil. Istrinya pun enggak enggak batil. salah. Enggak. Kita pikirkan, jahat istrinya. Iya. Ternyata itu Skenario Allah juga.
Kita pikir juga gitu kan, ketika Adam digoda oleh iblis, Adam tidak bisa digoda, tapi istrinya bisa digoda. Kemudian diturunkan Allah ke bumi gara-gara terbujuk rayu iblis. Kita pikir, wah ini gara-gara Siti Hawa nih. Rupanya enggak, justru dengan jasa mereka lah, bahasa begitu, kita lahir. Karena kalau Nabi Adam tidak turunkan ke bumi, Jangan kita nggak lagi. nggak ada Mandira, nggak ada Syakura. Nanti ada kita cerita kisah detailnya itu. Ya. Kisah iblis betul-betul menggodanya kayak gimana sih? Ada. Konspirasi Salah macam-macam. satunya juga Nabi Musa tuh pernah komplain loh dengan Nabi Adam. Waktu di langit ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Nabi Musa tuh ada percakapan gini, gara-gara kau lah nih Adam, aku nih bakal kena banyak masalah. Mas Widan, ini jauh-jauh dari Palembang loh nih. Masya Allah. Sila. Bahasnya tuh Nabi Musa tuh pernah komplain juga, gara-gara engkau lah Nabi Adam nih, aku jadi banyak masalah, ketemu Firaun, ketemu Korun ini. Adam Musa komplain sama Adam. Komplain. Cobalah kau tak makan buah tuh. Udah di surga dah gitu nih semua nih. Nah, jadi Nabi Musa tuh pernah kayak gitu. Iya. Iya kan? Tapi itulah nanti akan Nanti akan kita bahas. Nah, ini lanjutin faedah. Faedah dulu. Apa tuh? Abu Said. Abu Said. Ini faedah di sini. Ini kita masih Hardrawi. Pembukaan. faedah, Belum masih buka lima. masuk cerita. Belum masuk cerita. Belum masuk inti nih. Belum. Baru 154. Tembus 200 kita kasih bagi-bagi Wih, pulsa. Tembus 3.000 kita bagi-bagi handphone. Dah. 5.000. Bagi-bagi tanda kapling. Jadi di sini hikmahnya, di sini faedahnya. Man istafa, siapa yang merasa siapa yang menahan dirinya untuk tidak meminta-minta, Allah pelihara dia. Ini yang kita garis bawahi. Dan siapa yang merasa cukup akan ke rezeki yang Allah berikan kepada Allah kayakan dia. Allah kayakan dia. Di sini poinnya. Ini yang berbanding terbalik dengan dunia motivasi di luarnya. Inilah namanya tauhid. Oke. Inilah tauhid. Inilah iman. Inilah iman. Coba diulang Ustaz. Siapa yang menjauhkan diri dari minta-minta? Siapa yang menjaga, menahan diri minta-minta. Itu sifat ifah ya. Sifat ifah itu menahan diri untuk tidak minta-minta. Ini berarti hadis Rasulullah ya. Hadis Rasulullah. Siapa yang menahan diri dari minta-minta, tidak maka Allah memeliharanya. Tidak berarti mungkin dapat proteksi. Asuransi. Allah. Tidak mungkin menjadikan sesuatu seperti yang dikhawatirkan. Pantas tahu aku rahasia ada temanku tuh kiai tidak mau minta-minta deh. Kalau kasih saja, jangan ditanya-tanya. Nah, kode. Biar saya yang minta, kiainya enggak usah. Ya. Siapa yang merasa cukup, merasa diri cukup, maka aku kayakan. Maka Allah akan ini mengkayakan. password. Ini kalau jadi seminar motivasi cara kaya ini. Kalah. Datang di seminar Zoom. Scale up rezeki nanti. Betul. rezeki. Ada beda. Ini scale up rezeki. Karena terbukti dari Abu Said Al-Khadrawi, apa yang terjadi dengan beliau ketika beliau pulang menyampaikan pada istrinya, istri nangis. Ketika istrinya nangis, beliau pun teringat dengan pesan Rasulullah dan disampaikan pada istri pun termotivasi. Karena ketika beliau pulang tidak bawa apa-apa kan. Ketika begitu beliau tahan dan tak lama kemudian sampailah Allah menghilangkan semua kemiskinan yang ada padanya. Dalam tulisan itu sampai suatu ketika Abu Said Al-Khadrawi merasa tidak ada satupun orang Ansor di Madinah yang lebih kaya dari dirinya. Allah. Tidak ada satupun orang Ansor di Madinah. Orang Ansor ya. Orang Ansor ya. Yang lebih kaya. Aktsaro malam minna. Kalau bahasanya itu. Tidak ada yang punya kekayaan harta lebih banyak aktsaro dibandingkan dirinya. Jadi dia merasa, wah, betul kata Nabi. Jadi Abu Said ini Betul-betul dipakai Allah. dikayakan. Iya, dipakai Allah untuk membuktikan hadisnya Rasulullah tadi. Untuk tips menjadi orang kaya sederhana, yaitu merasa menjauhkan diri cukup. minta-minta dan merasa cukup. Justru kaya dah. That's right. Dan Allah kayakan betul, bukan merasa kaya atau sepertinya dah. Bukan kaya hati, saya berdebar nih Ustaz. Aktaromala. Soalnya tadi siang saya Ustadz Lukman, Bang Kiki kalau nonton ke rumah Abah Ivan membahas hadisnya Rasulullah, barang siapa yang obsesinya dunia, ya kan? Maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, akan membuat dia miskin, kayak gitu loh. Kemiskinan. Nah, ini nyambung ya, artinya dapat insight ini makin lebih deep saya memahami demikian. Betul. Dan tahu nggak kejadian tadi tuh? Habis baru bahas dari rumah Abah Ivan, tidak sampai dari rumah Abah Ivan ngobrol ke sana, kita sudah terima akte wakaf tanah Allah. untuk jadi masjid tuh. Masya Allah. Dapat tanah.
Yang kedua dapat hak wakaf manfaat Ducati 700 juta. Ducati. Sambil jalan lagi, ditelepon sama orang, ada pejabat di salah satu BUMN. Telepon Oji, belum sampai selesai bagi bahas ini nih, langsung turun ayatnya, langsung telepon kejadiannya di mobil. Dia ngasih tanah plus uang untuk dibangunkan masjid di Siantan, di Parit Pekong, tempat kelahiran saya. Bang lahir di Pati. Kira sungai nyamuk. Oh kan? Ada ayatnya, ada faedah di surah Hud, surah ke-11. Ayat surah Asy-Syura, surah 42, ayat 20, 20. Halaman yang ke-485. Ya Allah. Makanan yang tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 42, 20. Man kana yuridu harutsal akhirati nazid lahu fi haruthihi wa man kana yuridu harutsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harutsal akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Dia menggarisbawahi siapa yang orientasi kehidupannya untuk akhirat, maka Nazid lahu fi harthi. nazidalahu, aku tambah nikmatnya. Aku tambah. Kalimatnya aku tambah. Bahasa aku tambah nih apapun dunianya, akhiratnya, kullu. Jadi scale up jadi dia. Scale up. Rumus scale up 42 20. Iya. Kita buat seminarnya nanti. Menanjak dia. Dan belum selesai. lanjutnya. Wa man kana yuridu harusad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, Kalau orientasi kehidupannya dunia hanya untuk cari duit, mengenyangkan perut dan keluarga, hanya untuk mengkayakan diri dan tidak mau berbagi, maka Allah cuman kasih sebagian. Cuman Allah kasih 50%. Maka orang yang kejar dunia sebenarnya hidupnya tidak akan pernah cukup. Karena Allah hanya cuman kasih sebagian. Jadi rezeki dia tidak full jadi ya. Nggak mungkin full, Bang. Ketika dia kejar dunia cuman 50%. Lo kategorinya bodoh kali aku selama ini. Bukan aku, Bang, kita. Ketika kita dulu Makanya dia tak pernah cukup, kejar terus. istilahnya Terus. istilahnya tidak pernah di cukup situ aja. ya, dengan adanya dunia yang dia kejar ya, dia bisnis, dia kerja, banting tulang dibanting, masak kecap, masak sop, Oh ini pernah sampai ya melalaikan ibadahnya kepada Allah dan tidak ada harta yang dia berikan pada orang lain, maka Allah cuma kasih separuh. Pasti Allah kasih separuh. Maka orang makin kejar dia makin kurang, makin kejar makin kurang, makin itu rumusnya. Tak habis-habis. Maka ketika dia hijrah, scale up, berpindah orientasi yang sebelumnya dunia ila akhirah, minaz zulumati ila nur, maka Allah bukan hanya kasih 100, Bang. Bisa 200. Yazid adalah 2 kali lipat tidak ditambahkan ini ya. 300, 400 bi ghairi hisab. Oh ini butuh bicara ini udah panjang nih Ini kurikulum seru ini. sekali. Boleh nggak Bang Lufan bilang saya sudah buktikan kini giliran Anda? Saya sudah buktikannya kini giliran Anda. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Kalau saya bisa, Anda bisa ke? Kalau saya bisa, Nuan bisa kah? Nah, Berarti tadi 2 hadis plus 1 Quran 4240 tuh sebagai penguat udah menjelaskan kan? Al-Quran intinya, Al-Quran penguatnya intinya. cerita ini. Iya kan? Sehingga betul-betul ini Berarti kan- powerful scale up rezeki. Ada faedahnya. Betul-betul faedah. Bayangkan seorang Abu Sa'id Al-Khadrawi Karena yang awalnya ini loh, perut kasih batu. Kita udah pernah belum perut taruh batu atas perut kita. Saking miskinnya, saking fakirnya. Tapi Allah bisa kasih kaya dia. Ya Allah. Apalagi kita yang memang sudah istilahnya makan sudah cukup, kebutuhan sehari-hari sudah cukup, itu kayak mudah sekali. Mudah sekali. Bang Unu udah datang, kita kasih giveaway. Ini dulu ke Bang Unu. Betul. Ini ada apa namanya Ustaz? Ini apa namanya ini? Ini namanya daging asap. Daging Itu asap. harus coba. Harus Jangan coba. popcorn yang lain juga.
Ada Bang Zaid. Bentar. Apa nih Dia baunya bisa lain gini dah. jadinya. Bahkan Bang En, lanjutin di akhir ayat. Akhir halaman. Akhir ayat. Bang Ican. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan Bang, dan Bang, Saya catat nih. di akhir ayat Saya dengarkan. di surah Syura Ismail, Bang Ican. Serah kan senang kan kok didengar kan? Iya. Apa? Gurau-gurau lah bahasa kita kan. Sebenarnya ya pokok gitu. Di ujung ayat Bang. Di ujung Ketika ayat. dia sudah capek-capek kejar dunia, Allah cuma kasih setengah. Heeh. Untuk bagian akhirat tidak ada sama sekali. Wa ma lahu fil akhirati. Jadi rugi lah dia. Bukan lagi rugi, Tekor. celaka. Ya Allah. Celaka. Senang lagi ngomong. Iya. Berarti dunia ini terbalik sebenarnya. Makanya yang kata Bang Berry bilang kemarin, tempat singgah aja. Berarti boleh lah kita simpulkan banyak saudara-saudara kita yang hari ini mungkin Agniya solusi memang. Sampai ke situ ya. Agniya. Ini enggak pesanan. Bukan. Tak ada, Ini tak ada. muncul dari karena Tapi ini tas, Bang. karena memang Bang, sekarang ini enggak makin bukan hanya kawan-kawan tuh butuh tempat ngaji gitu. Bukan Oke. hanya butuh tempat bisnis, tapi ada tempat bisnis yang ada ngajinya. Makanya agniya. Bang, kalau dalam bahasa Arab nahu. Ini mohon maaf ya. Nah, kalau dalam nahu, agniya itu adalah isim tafdil. Isim tafdil itu apa? Isim yang istilahnya paling teramat. Oke. Kalau misalnya The best of the baik, best. Hasan baik, Ahsan yang terbaik, Kabir Kabirun besar. besar, Akbar terbesar. Nah, ketika Ghani kaya, Agniya yang terkaya. Takbir. Nah, saya justru akhirnya gini loh, dengan penjelasan cerita 2 hadis plus 1 ayat Quran nih makin menancap benar ya Allah. Ladang dakwah kita ini harusnya makin besar gitu loh. Karena berapa banyak saudara-saudara kita yang sedang mengejar seperti itu. Ya mungkin kesalahan, mohon maaf ya, kekurangan para penggiat dakwah yang lain. Ketika saudara kita sedang ngejar dunia langsung dijudge, Betul. langsung ini kan. Kalau kata guru kita Ustadz Yusuf, kalau kita yang nggak paham Quran ini, sudah paham Quran ini tidak mengajarkan mereka, maka mereka akan terlena terus. Betul. Berarti bukan ditinggalkan ya? Bukan ditinggalkan. Makanya teman-teman yang nonton bantu Bukan share. ditinggalkan, beralih paradigma. Kita yang datangin dah. Pindah orientasi berpikir untuk berbisnis. Karena di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang dulunya ahli dalam bidang, ketika masuk Islam tetap ahli di bidang itu. Jadi misalnya yang ahli pengusaha, yang ahli bisnis, ketika hijrah atau masuk Islam tetap ahli bisnis. Jadi tidak menghilangkan itu, justru tapi orientasinya dialihkan ke akhirat. Oke. Yang ahli strategi perang, tetap suka kelahi, Bang. Dulu kelahinya bergulat, pakai taruhan. Oke, ya kan? dulu pegangan kulat. Udah pakai hijrah. taruhan. Udah hijrah tetap kelahi, tapi untuk agama Allah. Bela agama Allah. Bela agama Allah. Jadi Oke. jangan pikir kita hijrah jadi Berarti lempam. ini sisipan yang salah berarti selama ini kan orang cenderung hijrah tuh jadi pemalas. Iya. Yes. Ujung-ujungnya hijrah tuh tidur. Oh, itu minta-minta. Ku hantam orang yang kayak gitu. Ada kajiannya tentang produktivitas. Gayanya produktivitas. Karena kita udah salah satu azab kata siapa Habib apa? Habib yang mau ke penghuni nih. Salah satu azab terbesar penghafal Quran itu malas. Karena penghafal Quran itu jadi malas. Betul. Betul jadi pemalas. Karena kita memang merasakan Sesuai betul. ayat tadi, kalau kita kejar akhirat mustahil dunia ketinggalan. Heeh. Tapi yang saya alami kalau kita masuk gitu, dunia bukan ngikut tapi nyerang. Nyerang, akhirnya oh Allah. Ini kan pengalaman penghafal Quran gitu kan. Nah, maka tadi yang ketiga tadi yang Bang Lupan jelaskan bahwa gini, memang setiap peristiwa ini kan kita masih bahas ini ya, ada faedah ya. Ada faedah ya. Bahwa ketika kita baca status, kita merasa pas status itu nyinggung kita, maka itu hidayah sebenarnya. Itu hidayah dari Allah. Kalau kita baca status dan Tiba-tiba status tersinggung dengan status kesinggung. itu. Maka itu hidayah. Kalau ada rasa tersinggung, berarti hati kita masih lembut. Oh. Karena kata Allah, Tersinggung apalah itu maksudnya tersinggung maksudnya ya aku salah. tersentuh. Tersentuh. Kalau tersinggung sakit hati, malah nyinggung aku nih. Itu malah salah ya. Salah. Kalau saya malah kajian tuh, setiap yang diomongkan harus
merasa tersinggung, harus bahasanya itu aku. Tersentuh. Karena Tersentuh. di surah 47 ayat ke-24, Afala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Jadi orang-orang yang tidak bisa memahami pesan-pesan dari Allah, maka itu hatinya sedang terkunci sebenarnya. Ya. Nah, itu tentang ada faedah. Maka kita akan masuk cerita. Sebentar loh, berarti tadi kisah Abu Said itu diakhiri dengan cerita ya kan Abu Said Abu Sa'id itu diakhiri dengan cerita dia menjadi Dia jadi orang paling orang kaya. Orang Bukan cuman kaya hati itu ya. Ya, bukan kayak. Dia Allah jadikan begini, sehingga dia menyadari tidak ada dia lihat ada kaum Ansor yang hartanya lebih banyak dari dia. Dia menyadari. Hebat tak bahasa sastra. Sastra dia. Itulah kita enaknya, Pak. Kalau Dia menyadari tidak ada kaum Ansor yang kekayaannya lebih melebihi daripada dia. Artinya dia lebih kaya dari Ansor. Padahal Kalau cuma Muhajirin dua banyak amalan ya, tadi. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Cuma Affan. dua amalan tadi ya kan. Jauhkan diri minta-minta dan mencukupkan. Merasa cukup. Berarti kan sebenarnya kita nih semua langsung bisa mulai kan mengisal. Aku udah cukup sekarang enggak? Oke. Dan bersabar dan berikhtiar, beramal dengan apa yang kita sudah miliki hari ini, dan tidak lepas ibadahnya di scale up masing-masing Potensinya. akhirah. Insya Allah tiba waktunya Allah akan mengkayakan. Oke. Sep, lanjut Bang Beri. Nah, ini saya ada satu cerita. Bang Unu silakan teman-teman makan, mumpung masih hangat tuh. Iya, ini dari apa tadi? Makan loh. Enak Ini enak daging makan. asap, bukan? Enak nih. Dari mana? Dari Oh, semuanya ada faedah hari ini. Terima kasih. Produk baru. Coba rasa dulu, coba rasa. Terus testimoni. Coba ya. Zoom Bang Unu. Masya Allah. Ini pedas kali ini enggak. Ada. Tidak. Bang Ican makan. Makan loh. Makan loh, apa santai ya kita. Slow. Gini lah cerita-cerita deh. Kayak gini lah zaman Rasulullah dulu ya. Kumpul-kumpul makan-makan. Karena habis ini dengar cerita bisa kesedak ente. Baca doa. Ya Allah, semoga dimakan jadi energi beramal soleh, wasilah dari keberkahan dan jadikan kita manusia yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah, masya Tuh, dari kamera. Nanti diingatkan tuh gitu tuh apa yang mau dibahas tadi tuh. Coba. Faedah dari lebah Capek nyantap itu. nih. Seru tuh kan? Seru tuh. Nah, nanti aku cari faedah dari lebah, itu Rasa dari daging, madu. boy. Madu apa segala macam. Nanti ada faedah dari iblis, faedah dari manusia, ya kan? Banyak faedah nanti. Sehingga ketika kita sadari bahwa tidak ada yang batil. Neroba Kayak kemarin nama ngomong sama Bang En batil. tentang apa? Bang, saya merasa ketika membina anak-anak santri, ya, kita tahu celah kemaksiatan anak-anak remaja. Dari chattingan WhatsApp dia, kita cek handphonenya, dari Instagramnya, dari apa kita bisa Allah kasih ilmu itu? Dari pengalaman. Ya, Allah kasih pengalaman buruk di masa lalu untuk kita bisa mengetahui, oh rupanya ada celah di sini, ada celah maksiat di sini, ada celah maksiat di sini. Sehingga Rabbana ma khalaqta hada batila, rupanya tidak ada yang batil ya, masa lalu kita, sehingga kita tidak menyesali masa lalu kita. Justru bersyukur Allah berikan masa lalu kita seperti itu, karena dari masa lalu itu yang menjadikan kita hari ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi itulah kita jual MLM ya. Enggak usah disebut. Segitu-gitu. Saya sudah Segitu-gitu menjaga doang. rahasia. Malah disebutkan. Guys. Jadi ada juga Enak. Enak. Bilang lah. Kan tadi bilang tadi sedap. Itu jelar itu. Itu jelar. tapi ada satu hadis juga Bang En, Siap, ada catat nih. yang membuat sampai hari ini saya itu kan jarang bercerita Bang En. Saya kan paling jarang cerita masa-masa lalu kan. Oke, betul. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mengatakan bahwa kenapa engkau membuka aib yang telah Allah tutup? Kenapa engkau? Oke. Jadi ketika orang melakukan maksiat di pagi hari, ternyata dia sendiri yang buka aibnya di malam hari. Dia menceritakan bahwa dia pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Padahal Allah kan sudah tutup aib itu. Kenapa kau bongkar lagi sendiri? Nah, maka itulah salah satu. Kalau saya itu tak pernah juga cerita-cerita masa lalu kita tadi tuh yang dibongkar oleh Bang Unung itu. Maaf ya. Kena hadis itu loh. Karena jangan sampai kita bongkar masa lalu kita sendiri. Mungkin malam yardo. Ini lain bang. Kalau malam yardo, mikodoi. Nah, ini ada satu ya cerita ini, dan ceritanya sebentar ya, singkat. Cerita tentang Sultan Murad. Ini Sultan Murad. Sultan Murad dari Turki. Cerita ini di zaman kesultanan ketika itu. Utsmani. Nanti yang keberapa gitu ya. Jadi ketika itu
Minum Bang, minum. Enak gitu. Udah di Padu ya? Padu kali. Ini enggak ada logo sini kah? Itu ini belum Makanya- launching. Bang. belum launching. Makanya- Bayangkan, Tapi antum merasakan sesuatu yang belum di launching, tapi rasanya begitu dahsyat dan Kok istimewa. logatnya kayak gitu, Bang? Tapi ini kok di launching, ini cocok Masya Allah. untuk Dia bisa balik lagi beli. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dan sedang. cukup ya. Cukup. Dan Sampai- harganya ekonomis. Masya Allah. Ya Allah. Masuk. Ini dia. Kan? Kita kasih Ada yang kebetulan kan? Kebetulan. Mana? Maaf. Allah batila. Masya Allah. Bagi HP dah kita nih. Nih. Mahal gak ya itu? Bang, Bagi HP bang, dah bang, kita bang, nih. dulu. Apa bang? Banyak-banyak di-share lagi, di-share ke grup-grup biar kita bisa bagikan HP hari ini. Dibersihkan. Resmikan gitu yang manis di Ini tidak pedas sumpah tadi boy. Bang Supi, duduk sini Bang Supi. Keluarkan yang udah pedas. Aduh mie Bang. Ini ngantuk sekali nih sebenarnya. Pegel badan. Besar boy. Nak mati boy. Besar boy. Sampai jam berapa? Asminya dia, sampai asminya dia. Aduh. Aku tak bisa ngajar. Kemarin sih kita berdua sih nyetak Dia lagi foto. tuh bang. Dia bagi lagi tuh. Walaupun aja kipas ya. Gara-gara apa? Kau nak kan? Itu mikir. Ada kamera. Oh iya betul. Oh, ada gitu. Giveaway. Ini yang ngomong-ngomong gitu. Ini sih RAM-nya 6 GB loh ya. Oh. 8 GB. Maksudnya apa Bang? RAM 6 GB. Udah kencang, bisa main Mobile Legend. Wow. Saya mau teman Mbak Kiai dulu. Mbak Kiai. Mas Supi masuk, Mas Supi. Suruh masuk lah. Masuk, Mas Supi. Bang, Masuk ya. dah Bang, dah. Udah kurang. Bang. Insyaallah. Udah kurang tafadhol. Udkhulu ma'a zaujah. Udkhulu fi silmi kafah. Laisa wahid faqat. Keluarga malam. Dari pondok. Oh, ini bagus nih. Ada pilihan bang, minum. Cek santri ya, harus cek. Masya Allah. Di tempat itu Bang Irwan Iya, tadi dari sana. ada santri. Ada 11. Oh udah masuk. Oh, ada. Tak dengan lagi. Kan giveaway. Langsung buka punya Bang Ena ya. 19. Sama ya. Tambah yang lama 16. Jadi 30. 35. Putra. Gue pandai menjaga marwah. Emang Total santrinya. Ini lah, aku bagikan dah. Oh udah lagi. Makan dua kali ya. Aku Ya, saya. aku cerita. ini hidup ayat ini mana? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kacau nih, bagus ya sama. Ada apa? Susah kita nyanyi. Keluar ya. Ayo bang. Bang. Dari mana Bang Subi? Hah? Min ainant. Min baiti Min wa ila syari Qur'ana. Ila apa? Walidi. Oh, masyaallah. Tulab. Tulab Waladi. waladi. Khususan waladi. Oh, laisa tulab. Alwan Hai. Oh. Hafiz, Al Hafiz. Azim. Di walidaini ihsana. Amal syukur. Doa syukur. Rasa pengen buka HP-nya. Nah, Bang, mungkin kalau dibuka kawan-kawan lebih tertarik. Jangan lah, ini kan HP baru. Oh iya. Enggak, maksudnya kalau udah dibuka kita masukin lagi. Berarti nanti singlenya rusak. Oh, kan enggak boleh diterima kalau segel rusak. Tapi Giveaway. ini kayaknya terbalik nih pasangnya. Kan udah bisa. Depan ini terbalik. Kan barang dia bisa lihat. Oh, ini ngecek. Kan Kotak biasanya kalau kirim dari JNE itu kotak, ngecek. Ngecek dulu harus dibuka. Karena lihat asuransi dan segala macam. Nah, kita biasa jual beli HP. Lanjut cerita. Sekarang ada stok apa aja sih Bang Beri sekarang? Banyak. Yang pertama, iPhone, semua iPhone ada. oh semua iPhone ada Bang Beri. Harga berapa ya sekarang? Murah ya? Tinggal hubungi langsung aja. Apa? Japri. DM ya. Oke.
Nah, yuk kita satu cerita selesai ya tadi. Itu selesai gitu yuk. Ya. Bang Beri ini ngantuk kawan-kawan. Beliau banyak yang kegiatan hari ini. Kita doakan Ternyata beliau ada sehat. buat. Kan udah bagus mau didoain mana dia. Jadi terus Jadi kita mau cerita apa Saya tadi? tertarik bang itu bang. Apa tuh? Apa tuh bang? mana? Nggak makan lah. Kita emang sini. Kok Saya ada tuh pakai termasuk suka yang begini-begini. kok ada pakai tertarik itu ya? Airnya? HP-nya gini nih. Ispah ada. Kedengaran nggak? Oh iya, bisa meninjau. Oh, walaupun kecil kedengaran. Ya, cerita. Oke, baik kita lanjut ceritanya. Jadi cerita apa tadi? Sultan Sultan Murad. Sultan Murad di Turki. Jadi ketika itu ada seorang pemuda. Tuh, coba ya. Jadi seorang pemuda nih, tiap hari, tiap pagi bawa khamar, bawa miras, alkohol tiap hari, banyak sekali. Tiap hari dilihat tetangganya, memang orang ini kuat nak mabuk, kayak gitu kan. Pagi bawa khamar, bawa arak, Kasih Bang Pipi. bawa cuan, bawa tiap pagi, balik rumah, mabuk. Malam, semua orang lihat setiap malam keluar dari tempat pelacuran. Allah. Pemuda ini nih. Oke, di zaman Sultan nih. Zaman Sultan nih. Jadi orang ini nih bejat sekali lah bahasanya kan. Orang pun enek nengoknya. Bayangkan ini udah premannya tuh udah enek gitu. Tiap hari pagi lewat bawa minuman, malam baru balik dari tempat pelacuran. Ya kan? Jadi orang nih udah betul-betul underestimate lah. Pokok udah tidak peduli lagi lah sama orang ini. Tiba-tiba ketika dia pagi-pagi bawa khamar banyak dalam tasnya bawa, dia terjatuh tersandung batu dan ngantam kepalanya, tidak bergerak. Orang lalu lalang lewat, tidak ada yang peduli karena orang tahu nih ini pemabuk, pezina. Siapa nak ngurusnya kayak gitu kan? Maka ketika itu Sultan Murad lewat. Dilihatnya kenapa orang ini nih, kenapa tidak mengurus? Siapa mau ngurusnya kata warga? Tiap pagi mabuk beli khamar, tiap malam main pelacur. Ya Allah. Siapa nak ngurusnya? Sekali dirasa udah meninggal. Jadi macam mana tuh? Jadi ketika Sultan nanya kan, ini tidak ada yang mau ngurus ke? Kau tidak mau ngurus, tunjukkan aku rumahnya di mana. Maka ketika itu ditunjukkan rumahnya, istrinya. Pas datang, istrinya ngelihat suaminya meninggal, langsung nangis lah. Dia kan sedih kan, dia nangis. Bu, ini suamimu tidak ada yang mau ngurus, meninggal tengah jalan. Karena tiap pagi dia bawa khamar, tiap malam balik dari tempat pelacuran. Kata warga saksi sendiri. Nih kan, istrinya nangis. Udah ku bilang basnya, janganlah ngerjakan itu. Saya bersumpah demi Allah, saya bersaksi suami saya ini orang soleh. Ya Allah. Kok bisa? Kok bisa gitu? Belum selesai. Bawa kemar Belum dari selesai, belum apa nih? selesai. Udah tahu dah cerita. Ini menarik sekali nih. Kita pikir iya, langsung belum. Apalagi sambil makan popcorn. Seperti nonton bioskop. Udah lama. Jadi apa kata istrinya? Demi Allah. Demi Allah saya bersaksi suami saya ini orang soleh. Kok bisa? Tahajud tak pernah tinggal. Tahajud tak waktu. Kan dia bawa kamar tadi. Pokok tak pernah tinggal, semua Kok bisa? taat sekali. Suami saya ini orang paling taat sama Allah yang pernah saya kenal. Udah saya bilang jangan ngerjakan satu kerjaan ini. Nanti orang tak ada yang mau, yang tidak ada respect sama kau lagi. Oh. Nah, maka apa katanya suami saya ini pengusaha, Bang. Dia pengusaha. Maka ketika itu setiap pagi karena dia tidak bisa mencegah kemungkaran untuk orang minum alkohol, diborong semua alkohol dan dibuang semua alkohol. Setidaknya pagi ini tidak ada yang minum khamar hari ini. Ya Allah. Kedua, ketika malam pelacur, Dibayar di-booking semua pelacur, setidaknya tidak ada laki-laki yang main Ya pelacur hari ini Allah. dari duitnya untuk mencegah kemungkaran. Allah. Itu bukan soleh lagi itu. Bayangin. Maka kata Rasulullah SAW, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Nah, ini nanti saya lanjutkan hadisnya lagi. Ada lagi hadisnya itu. Bahwa setiap tasbih adalah sedekah, subhanallah, setiap tahmid sedekah hadisnya, setiap takbir sedekah, setiap tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar itu sedekah. Maka ketika kita tak bisa cegah orang untuk jangan kau minum macam, maka setidaknya ketika melihat kemungkaran cegahlah dengan tanganmu. Kau tak bisa dengan lisanmu. Kalaupun tak bisa, ingkari
dalam hati, dan itu selemah-lemah nahi mungkar. Kita cuma tidak suka ya dengan itu, nah, gitu. Itu selemah-lemahnya. Maka orang ini udah mencegah nahi mungkar, ya kan? Dahsyat program dia. Nah, maka dibeli setiap. Jadi untung dari usaha dia tuh untuk mencegah kemungkaran. Cuma image-nya yang kurang bagus. Maka ketika itu istri bilang, janganlah kayak gitu, Bah. Nanti orang mandang jadi jelek. Apa kata suaminya waktu masih hidup? Tenang saja kan. Nanti dia udah tahu, dia selalu berdoa sama Allah. Kalaupun nanti tidak ada orang kampung yang mau sholatkan aku, mandikan, kuburkan aku minta sama Allah, sultan dengan seluruh ulama kerajaan yang nyolatkan aku. Allah. Dan yang ketemukan mayatnya siapa? Sultan. Sultan manggil semua ulama hebat di Turki untuk nyolatkan dia. Untuk menguburkan orang ini. Apa amalannya? Amalan tersembunyi. Oh. Ini yang mau kita bahas. Jadi Nah, ini baru mukaddimah nih. ini kan cerita muka. Belum cerita Belum tentang masuk apa ini sih ya. ada faedah terus. Apa itu Belum buka? ada cerita tak apa-apa. Sedikit ya, panjang nih. Jadi di surah 2 Al-Baqarah. Tapi menegangkan kan ceritanya kan? Kira apa? Lupa apa? Dan ini Kira apa ya? berupa apa? Dan ini bukan zaman Nabi loh. Maksudnya di tahun Usmani. 1400-an loh. Iya. Ya kan? Kita tahun 2000 berarti kurang lebih 600 tahunan gitu. Jadi masih ada orang seperti itu. Nah, di surah 2 ayat ke-271. Di surah 2 ayat ke-271. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma- In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu itu Baik. bagimu. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada orang yang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Nah, maka ketika kita nampakan sedekah Bang En, boleh tak nampakan sedekah? Boleh. Baik kata Baik. Allah. Tapi ketika kau bisa menyembunyikannya, itu lebih baik lagi. Masya Allah. Kalau bisa menyembunyikannya. Terus kita udah pesan sama orang yang terima tuh jangan diposting macam mana? Itu kan urusan nanti. Oh. Kan ini masalah hati kita. Ya kan? Ketika kita nampakkan, maka baik kata Allah. Boleh. Dan Jadi beliau udah mencontohkan, Bang. Kemarin datang ke jangan pondok. jangan disebut-sebut dah. Iya, yang parfum itu. Jadi beliau datang diam-diam, sembunyi-sembunyi, mendadak, dan dia bilang nggak ada buat sama kawannya, sama timnya. Padahal di balai itu memberikan parfum untuk santri-santri. Ya Allah. Jadi tidak ada Sama buatnya tuh pengen pomade Tahu kan? dikasihnya. Tahu kan? Nggak tahu kan? Dan dia bilang nggak usah posting. Tapi ini lebih. Dan sekarang Nggak usah ada posting. yang tahu 181 orang. Itulah. Nggak apa, itu kan orang yang nge-share kan. Takutnya gini, kenapa? Ketika kita posting dan ketika kita menampakkan sedekah itu beda tipis betul. Ketika ingin riak dengan ingin show up itu beda tipis betul. Kenapa? Kayak Karena misalnya ketika kita giveaway. nggak ada masalah. Oh. Jadi ketika kita mulai menampakkan sedikit, itu setan tuh langsung cepat betul. Karena setan itu nggak bisa masuk dalam hati. Innallaha hulu bainal mar'i wa qalbi. Bahwa Allah itu membatasi antara hatinya dengan manusia, tak ada yang bisa tembus kecuali Allah. Maka setan, kalau kita ada sesuatu dalam hati, setan nggak tahu tuh. Kecuali kau tampakkan. Kecuali kau niatkan. Maka orang-orang yang memang sudah kuat, dia berani, dia merasa udah kuat, enggak apa-apa. Bismillah, insyaallah saya mau sedekah ini. Boleh kalau memang udah kuat. Seperti apa? Sayyidina Umar bin Khattab. Kuat Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika kita mau perang kata Rasulullah, siapa yang mau sedekah? Umar bin Khattab angkat tangan di depan orang-orang. Saya sedekah 40%. Bayangkan 40% kekayaan. Semuanya untuk perang. Semua orang enggak mau kalah. Oh, Umar yang 40 malu lah gitu. Kan gitu. Nah, akhirnya semua 40% karena di bawah itu malu nih. Udah selesai semua, Abu Bakar udah selesai. Ya, Abu Bakar benar. diam-diam ngetok rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau sedekah. Tadi kan pada angkat tangan, enggak apa-apa lah. Mau sedekah berapa? 100%. Sendok garpu sedekahkan semuanya. Anak binimu gimana? Biar Allah dan Rasul yang jamin. Dia Abu Bakar gitu. Tahajud juga. Kalau tahajud Umar bin Khattab tuh depan rumah, Bang. Gelar sejadah, Allahu Akbar. Wah, jadi semua orang bangun. Itu tipe Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar di rumah, di kamar, di balik pintu. Abu Di Bakar. rumah, di kamar, di balik pintu. kamar lagi. Di situ orangnya gitu. Betul-betul sembunyi betul-betul. Bahkan ada satu ulama juga saking pengen menyembunyikan amalan tahajudnya, ketika subuh itu pura-pura jadi ketika pura-pura baru bangun subuh. Padahal dia tak tidur dari malam tuh. Saking ingin menyembunyikan amal. Maka kata ulama, sembunyikanlah amal kalian sebagaimana kalian menyembunyikan dosa. Itu yang belum tuh.
Kalau dosa pasti kita tutupi. Tutupi, orang lain tak mau tahu. Tahu. Tapi kalau soal amal, Kita pengen show up, itu beda tipis. Dan kita tidak bisa ngejudge orang. Yang tahu hatinya hanya diri dia sendiri. Ya, Yang ini tahu hati bicara kita, diri kita dong. yang tahu hati kita hanya hati kita sendiri. Dan di Mau sini- orang lain bilang riak, tak peduli. betul. Dan di sini poin faedah ya, kawan-kawan. Ketika kita membaca ayat-ayat Allah di sekitar kita, tujuannya bukan untuk menilai orang. Tujuannya adalah untuk Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah paling cinta dengan orang yang selalu perbaiki diri. Ini di surah 2 ayat ke-222. Nah, kenapa kita harus ada amalan tersembunyi Bang En? Setidaknya ada satulah kita amalan tersembunyi. Karena nanti di akhirat ketika itu ada orang-orang yang Allah masukkan surga secara diam-diam. Nanti kita akan tanya, Bang En mana? Ya Allah, Bang En mana? Si fulan mana? Udah kemasukan surga. Kok enggak kelihatan? Karena aku masuk surga karena dia punya amalan sembunyi-sembunyi di dunia. Maka aku sembunyi-sembunyikan dia langsung cepat masuk surga. Karena amalan-amalan tersembunyi tiba-tiba udah ada ya di surga. udah ada di surga. Kenapa? Karena ketika kita salah niat sedikit saja, maka tadi itu sedekah salah niat sedikit, maka sedekah itu akan terbakar sebagaimana api membakar kayu bakar. Nah, ada cerita ketika itu ada orang di masjid, dia sholat di masjid, panas masjid nih kan. Besok AC berdiri datang. 2 uti. Dia yang sedekah. Dia sedekah, tapi dia diam betul. Dia tak mau dia ngasih tahu. Orang samping-samping dia nih, ya Allah sejuknya masjid kita nyaman, ya Allah siapa nyumbang AC nih? Sukanya di sebelah. Diam, gitu kan. Berhari-hari orang Semoga ketahuan, semoga ketahuan. Dia minta tahajud ya Allah, semoga janganlah sampai aku nih nyebut itu aku gitu. Akhirnya orang semua udah ngomong terus, siapa sebenarnya nih yang ngasih AC nih? Dia bilang lah, itulah saya itu memang udah lama minta sama Allah di saat tahajud biar saya tidak ngomong kalau saya nyumbang nih. Kau dia ngomong ke ramai orang. Saya udah minta dah sama Allah. Itulah alhamdulillah pula tuh enggak ada saya nyebut-nyebut sampai sekarang nih. Kalau saya nyumbang nih, maka sembunyikan amal gitu. Kan sama kan. Di depan orang ramai. Itu cerita intermezzo ya sih. Oh, kira. Itu kira. Tadi contoh yang adusnya. Nah, maka dan salah satu dari 7 golongan tadi kan di akhirat, di kiamat nanti, di hari akhir nanti kan semua matahari kan turun panas semuanya. Ada orang di dalam ruangan ber-AC VVIP. 7 orang dapat naungan. Salah satunya orang yang bersedekah selalu sembunyi-sembunyi. Allah. Dia dapat naungan nanti. Ya. Nah, maka sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita. Selesai dah nih. Nah, Kemarin selesai dah. banyak tuh kawan-kawan bagi kajian kan kita faedah transfer 10 juta. Chat Bang. Wih, siapa nih? Gak usah Bang, dia banyak tuh. Allah. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Bang, 20 juta Bang. Wih, Masya Allah. Banyak tuh waktu Kawan-kawan Perslen gitu. tuh. Waktu Perslen. Iya, waktu Perslen. Oh iya waktu first. Nah, ini kata Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa Dari- sudah sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia. Udah rahasia yang tersembunyi. Nah, ini udah rahasia tersembunyi. Hanya Allah dan dirinya saja yang tahu, karena segala sesuatu yang ditampakkan di hadapan manusia akan sedikit sekali membawa faedah di akhirat nanti. Jadi dari semua yang kita tampakkan, itu nanti di akhirat dihitung Allah cuma sedikit. Maka harusnya lebih banyak amalan. Tapi secara kalau rahasia. ada amalan yang sembunyi, walaupun sedikit, mungkin nanti nilainya besar. Gitu. Besar, sebaliknya ada amalan besar yang tampak kan, Ya. akan menjadi sedikit di akhirat. Nah, maka sedekah sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam kemarahan Rabb Azza wa Jalla. Nah, maka itu, tapi jangan abis ini tidak berani kita syiar, tidak berani kita ini. Buktinya Maksudnya- Umar bin Khattab juga tidak mengurangi Yes, kemuliaan tidak ada dunia. masalah. Semua Ini dengan bidang. menjaga hati saja. Bahwa ada satu nih amalan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi setiap malam semua udah tidur, ternyata Ali bin Abi Thalib itu selalu bawa karung berisi roti simpan di depan rumah warga masing-masing. Sampai beliau meninggal tidak ada yang tahu. Taunya dari mana? Ketika meninggal, dia lihat sini bekas hitam karung setiap malam bawa. Nyata istrinya bilang setiap malam dia bawa. Amalan Bahkan rahasia ini. istrinya pun Yes, tahu ya. Tahunya cuma dari bekas itu ya. dari bekas itu. Ternyata setiap malam, karena kenapa? Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal, tidak ada lagi roti di depan pintu. Oh, itu sebagai bukti Nah, konkret. saya bukti. Yang kedua, dia ngangkat karungnya, karena ada karungnya bekas di sini, bekas apa? Dia ngangkat tiap malam itu. Maka harus adalah setidaknya amalannya kita Ada sembunyi-sembunyi. nggak amalan yang sembunyi-sembunyi? Itu kalau dikasih tahu, Oh, iya, kita sembunyi gimana? Iya, lupa. Tembak ya. Iya, begitu.
yang paling motivasi sih itu sih, sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa. Sembunyikanlah amal kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa. Keren sekali. Ada 186 yang sedang online kawan-kawan. Sayang nih kita tembus bagaimana akad kita giveaway 200 yang live. Kita giveaway dulu bagi-bagi pulsa. Ayo. Silakan teman-teman share ke beranda, share ke 5 grup. Jangan lupa subscribe channel YouTube yang sudah ada di komen. Ya kan, semoga share ya kawan-kawan bahwa kebaikan ini banyak. Hari ini banyak ya. Kalau saya boleh simpulkan, pertama di awal Bang Berry cerita tentang di surah Al-Imran ayat 191 bahwasanya tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Dilanjutkan tadi dari cerita yang tidak sia-sia itu, lanjut Bang Lutfan cerita di Asyura 21 bahwasanya Allah itu bicara tidak bisa bicara dengan manusia kecuali lewat 3 hal. Pertama wahyu, yang kedua yaitu hijab, yaitu cerita sesuatu di balik tabir, yang ketiga adalah cerita dari utusan-utusan. Nah, dari situ turun lagi di poin nomor 2 cerita Abu Sa'id Al-Hardawi tentang kalau dia sedang lapar, ya kan disuruh istrinya minta ke Nabi, terus datang ke Nabi, malah Nabi bilang lagi tausiah menyampaikan barang siapa yang menjauhkan diri dari minta-minta, maka Allah akan pelihara kehidupannya, dan barang siapa yang menghadirkan kecukupan dalam hatinya, dalam hidupnya, maka Allah akan kayakan. Nah, itu rumus sih kawan-kawannya. Jadi malam hari ini nih banyak pattern, banyak pola-pola sekali kawan-kawan. Tapi yang paling penting adalah tadi dari cerita ini, tambah lagi cerita Bang Berry closing bahwasanya amalan sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kita nyebutnya amalan rahasia. The secret of amal. Tapi pasti penonton pada tanya. Jadi sebenarnya apa ada faedahnya nih? Ya faedahnya itu adalah bahwa segala sesuatu yang tidak ada faedahnya pun tetap ada faedah. Oke. Kan ini kayaknya enggak ada faedah nih. Tak nyambung kita sini ke sini. Tetap ada faedahnya ya. Robana ma khalaqta al-batila. Tidak ada. Kalau diceritakan semua tadi ya. Mulai dari keburukan ada tadi. Kejadian unik Bang En. Ada seorang yang dia cukup memiliki titel sarjana di dunia agama. Di universitas tertentu. Dia punya tesis bahasanya gitu, ingin merubah susunan Al-Qur'an. Dia pikir Al-Qur'an ini tidak sistematis. Kenapa? Bagusnya tuh ya kayak seperti kita pikir. Kalau tentang sholat 1 bab, wudu 1 bab, kisah-kisah 1 bab, semua 1 bab. Dia pikir ini acak sholat ini cerita Musa tiba-tiba lompat Nabi ini, lompat lagi Musa, lompat lagi Nabi ini. Rupanya dijawab sama kami di masjid, justru dibalik ketidakteraturan ini ada faedah yang jauh lebih luar biasa dibandingkan yang kita lihat tampaknya keteraturan. Bahwa Al-Quran yang 30 juz 114 surah ini justru jauh lebih sistematis dibandingkan pandangan manusia yang sistematis itu. Justru pandangan manusia yang sistematis itu, kata Allah, itu berantakan. Nah, itulah istilahnya, dibalik sesuatu yang kayaknya tidak teratur, rupanya ada faedahnya gitu. Yang kayaknya kita pikir kejadian hari ini apa ya, dari awal sampai akhir kok kayaknya nggak ada kesan, tidak ada manfaatnya, sudah dari pagi begini, siang begini, sore begini. Namun rupanya ketika dibalik semua itu rupanya justru ada faedah. Karena pasti ketika faedah kita merasa tidak ada faedah, cek lagi hati kita, apakah hati kita yang sedang terkunci saat itu. Apalah ya dalam Al-Quran, karena syarat membuka faedah ini terbuka hati. Terbuka hati. Aduh. Dia nemenin. Lanjut. Jadi ada apa? Cerita ini ada cerita Ali bin Abi Thalib tadi, lanjutan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada cerita Ali bin Abi Thalib yang radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dimana beliau juga dalam situasi yang sedang kekurangan secara harta. Jadi pernah beliau bertanya kepada istrinya, "Wahai kekasihku, bunga hatiku, ini ada nggak pegangan sesuatu, ya, uang, harta yang bisa aku gunakan untuk membeli makanan?" Apa jawab istrinya? Kata istrinya, tinggal 6 dirham, tidak kurang, tidak lebih. Dan ini pun untuk beli makanan untuk Hasan sama Husain, anak-anak kita, buat makan.
Ya udah aku ambil semuanya, kata Ali bin Abi Thalib. Biar aku yang membelikan makanan. Maksudnya biar untuk makanan si Hasan sama Husain. Ketika berangkat keluar, beliau bertemu dengan ada seorang peminta-minta, pengemis yang ingin meminta kepada Ali. Akhirnya Ali yang merasa ada 6 dirham tadi diberikan semua 6 dirham itu pada pengemis. Kemudian pulang menceritakan semua ke istrinya, nangis. Istrinya nangis. Ya, mau makan apa nih? Udahlah itu tinggal harta satunya. Disedekahkan pula Semuanya. Nah akhirnya insya Allah akan mengkayakan kita, Allah akan mencukupkan kita, apalagi dengan sedekah. Maka tak lama dari itu, ya, Ali digedor oleh orang dari luar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini, wahai Ali, aku ada onta nih, mau beli enggak? Jual. Berapa harganya? 100 dirham. Saya enggak ada duit, habis 6 dirham tadi, udah dikasih ke orang. Kata yang punya onta nih, ambil aja, pegang aja dulu, nanti uangnya bisa belakangan. Oh ya udah, saya pegang, kata Ali dengan polosnya. Nah ketika tak lama, ya misalnya kejadiannya siang, sore datang lagi orang yang berbeda. Datang, bagus nih ontanya, biar saya aja beli. Ya Allah. Biar saya aja yang beli. Kamu beli berapa? Kata Ali, saya beli 300 dirham. Jadi dia dapat onta seharga 100 dirham dan Dapat itu belum dibayar. Dapat margin. Berarti dapat margin 200 dirham. Ya. Itulah kekuatan sedekah dan merasa cukup. Karena sebelumnya Ali sempat ingin berpikir untuk meminta kepada Rasulullah SAW. Tapi teringat dengan hadis tersebut, siapa yang menahan diri dari minta-minta, Allah akan pelihara. Man ista'affa yu'affahullahu. Siapa yang menahan dirinya dari meminta-minta, aku yang akan memeliharanya, aku yang akan menjaganya. Dan siapa yang merasa dirinya cukup, man istaghna, maka Allah akan mengkayakannya. Allah kayakan dengan cara-caranya. Jadi tadi berulang-ulang yang melekat di saya itu, kalau Bang Berry mengatakan tadi, tutupilah amalmu sebagaimana engkau menutupi dosamu. Kalau Bang Ulfan mengatakan tadi, yang berulang-ulang nih, pesan buat kita semua teman-teman, jagalah diri dari minta-minta, maka Allah akan cukup memelihara kehidupannya. Jadi auto protection. Dan barang siapa yang masih cukup, maka Allah akan kayakan. Mungkin sambil ini biar bermanfaat, kayaknya tadi yang komen keren-keren sekali. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, adem, seru, masya Allah, ikut bagus-bagus komen kawan-kawan. Silakan Ustadz Sufi, Sufi, sini lah. Ini guru kita kawan-kawan. Tidur di atas nih. Duduk bang. Tarik Jadi kita buka sisi tanya jawab kali ya sebentar ya. Boleh. Buat 3 pertanyaan. Sambil menunggu ada sudah 188 yang sedang online terus bertambah. Hari ini jumlah share kita lebih banyak. Kalau minggu lalu cuma 297, ini 397. Masya Allah. Nah, tapi tembus 200 nih kita naikkan lah. Kita bagi-bagi pulsa, bagi-bagi rezeki 200.000 kawan-kawan. Karena kebetulan kalau ini saya ceritakan setiap giveaway ada yang japri. Bang, saya titip Bang. Saya titip buat sedekah, buat bagi-bagi giveaway-nya. Jadi kita gunakan buat bagi-bagi kawan-kawan. Syaratnya share ke beranda Anda dan 5 grupnya. Subscribe channel YouTube yang sudah kita posting di komen. Nah, sambil nunggu pertanyaan, Ada faedah. ya kan? Jadi itu apa? Sayyidah Fatimah tuh pernah datang juga ke Rasulullah. Allah. Pernah ngadu juga, pengen ngadu, udah capek, nggak ada duit, nggak punya apa-apa, dan udah ketemu sama Rasulullah. Pernah juga. Ada satu momen ketemu. Pas ngadap Rasulullah langsung ngomong apa? Bahwa ketahuilah anakku Fatimah, bahwa ucapan tasbih, tahmid dan tahlil itu lebih daripada dunia dan seisinya. Maka bersabarlah. Nggak jadi ngeluh, nggak jadi ngomong. Tapi awalnya udah ngomong belum? Belum. Baru ketemu. Bisa Baru ketemu. Sallu ala Nabi. Allah Ada satu kisah teringat karena Sayyidah Fatimah nih kan. Jadi Rasulullah tuh sering ngumpul dengan 4 sahabat tuh, Bang. Oke. Ya kan? Sering majelis malam-malam gini, ya kan? Tah malam, tah subuh kok duduk lah dan ngobrol santai. Selesai majelis, Rasulullah tuh kadang kasih pertanyaan kayak kita biasa tuh. Abi ngasih kita pertanyaan. Ya kan, bawa balik. Jadi pertanyaannya gini. PR. Siapakah wanita yang paling mulia di muka bumi? Sahabat udah mau angkat tangan. Yang selalu tahajud, sholat malam, yang selalu berpuasa. Kayak kita lah pengen jawab takut salah. Ya kan? Akhirnya tak ada yang jawab.
Oke, besok kalau ketemu kasih jawabannya ya. Nah, jadi gitu deh. PR, ini PR. ini buat perempuan-perempuan nih. Ya. Ya kan? Tapi ini pertanyaan untuk penonton apa besok jawabnya? Oh, ini. Belum. Langsung. Nggak apa-apa, kita Tahan dulu. Belum kita dijawab. nanti dari cerita Bang Beri ketika kita buat kasih pertanyaan biar amanah orang yang ingin beramal soleh ini tersampaikan. Naam. Nah, Jadi ketika ditanya pas pulang Sayyidina Ali bin Abi Thalib pas pulang Sayyidah Fatimah istrinya udah nunggu depan pintu. Ini sunnah istri. oke. Ketika suami pulang yang ditanya pertama kali, apa ilmu yang didapat tadi? Oh, Kajian apa tadi? Itu langsung tanya kayak gitu tuh istri-istri itu. Kajian apa tadi? Karena kan istri-istri tidak bisa ikut. Karena suami-suami. Sayyidina Ali bilang banyak isinya, cuman satu ya nih yang masih membekas yang di kepala aku. Apa emang apa? Ada pertanyaan dari ayahmu, ada dari pertanyaan dari Rasulullah SAW. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Siapa wanita yang paling mulia di muka bumi ini? Fatimah langsung senyum. Apa? Masya Allah. Jawabannya luar biasa. Langsung sekali. gitu kan? Besoknya Atau kita tanyakan ke pemirsa. udah. Siapakah Coba, wanita? Komen. Komen. Coba. Betul nggak? Yang betul. Tadi tuh. Kita gantikan tadi kan. Saya kan udah dengar. Yang Tadi kan syaratnya buat dapat buat dapat 200.000 kalau 200 yang menonton. Ini masih 184. Ya. Kita ganti rulesnya di jalan nih. Oke. Tapi kalau tetap 3.000 ya. Iya. iPhone berapa? 10.000. Tadi siapakah wanita yang paling mulia. paling mulia di muka bumi? Kawan-kawan silakan komen kawan-kawan. Siapa wanita yang paling mulia di muka bumi? Jawaban yang benar akan dapat hadiah 200.000 rupiah. Masya Allah. Ini sih Helen tahu ya ini. Pernah dengar kajiannya. Oh, anak Ril pas sudah tahu ya. Iya. Pengen dong jadi anak Ril. Fatimah, Siti Fatimah. Siti ada lihat Rian Kursian dijawab Siti Fatimah. Oh, bukan namanya. Siti bukan. Tapi ciri-cirinya kawan-kawan. Makanya siapa wanita? Ya kan karena emang ceritanya. Yo, yang jawab nih, jangan-jangan Fatimah, ya yang jawab pastilah. anak Ril semua kayak ini. Izar Fatimah, Rian Fatimah, Febri Fatimah. Heria sih, ciri-cirinya kawan-kawan Mas Mary. Maksudnya bukan cuma Fatimah, semua wanita bisa menjadi mulia kalau dia nih Melakukan ini. Aha. Helen ketawa, Helen nonton dari awal loh. Wah, Apa Len? ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Jadi kalau wanita melakukan ini, maka dia menjadi wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Wanita yang rajin tahajud kata Helen. Wanita yang rajin tahajud. Oh, berarti tak catat nih kemarin. Tak catat ke Helen. Ini lumayan loh kawan-kawan interaksi orang ini cepat. Silakan teman-teman share ya sambil jadi kalau tembus 200 dan bisa jawab pertanyaan ini maka yang kita bagikan 400.000 jadinya. Ada yang jawab. Siapa? Perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak mau dilihat laki-laki. Lanjut lagi. Ya, Oke, kita lanjut ceritanya. Betul loh, sebaca kan ya. Ada wanita yang paling mulia adalah Sayyidah Fatimah. Wanita yang taat kepada Allah, taat kepada suami dan taat kepada orang tua. Wanita yang nunggu suami balik dari kerja, Mary. Bang Koko jawab yang menjaga lisannya dan menjaga diri dari maksiat. Masyaallah. Terus wanita yang paling mulia adalah wanita yang menjaga pandangan dari laki-laki dan tidak melihat laki-laki. Aduh. Oke, Memang hebat ini. silakan. Pemalu dan risih jika digoda. Menjaga dirinya. Terus share kawan-kawan biar bermanfaat. Ini makin seru nih, makin menjelang. Bang Rian jawab lagi. Menjaga diri untuk tidak melihat laki-laki. Tak dilihat laki dan tak mau lihat laki. Ini Febri ini santri Real Kev. Oh, Masyaallah. Tahu lah dia. Udah selesai. Ibu, masyaallah ibu. Tadi tak boleh ya? Enggak boleh. jadi Nah, oke baik. Jadi ketika besoknya tak ada jawab. besoknya ketika Rasulullah udah ngumpul dengan sahabat, Rasulullah kembali tanya, tahukah kalian siapa wanita yang paling mulia di muka bumi ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib langsung angkat tangan. Besoknya ini. Karena Oh, besok ini. Besoknya angkat tangan. Siapa wanita itu? Ali bin Abi Thalib mengatakan wanita yang tidak pernah dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Belum selesai. Ini kan ada tafsirnya, belum selesai dulu. Ketika itu Rasulullah langsung tertawa. Aku tahu siapa yang ngasih tahu. Apa kata Rasulullah? Aku tahu siapa yang ngasih tahu. Siapa? Wanita itulah wanita yang paling mulia yang ngasih tahu. Yaitu Sayyidah Fatimah. Maksudnya apa? Tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. Maksudnya yaitu wanita-wanita yang risih ketika ada laki-laki yang melihat dirinya.
Ya, maka dia bukan wanita-wanita yang sengaja, kalau di Quran di surah An-Nur sengaja pakai gelang kaki dikerenceng-kerencengkan biar orang-orang lihat, cari perhatian. Kalau zaman sekarang memang sengaja buat video, buat Selfie. ini, sengaja dapat like dari laki-laki. Mengundang. Lawan dari mulia, yaitu hina. Perempuan seperti itu. Yang kedua, perempuan yang tidak senang melihat laki-laki. Maksudnya apa? Ketika ngelihat misalnya Lee Min Ho, ya Allah opa, ya Allah, dia tidak suka. Ketika ngelihat laki langsung tidak risih ngelihat laki. Kalau zaman sekarang misalnya ada perempuan yang ya Allah hidungnya ya Allah meluber, aku ngelihatnya meleleh ngelihat itu, maka lawan dari mulia. Allah Akbar. Maka itu loh wanita paling mulia. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah sendiri pun kenapa bisa mengatakan itu? Karena sudah praktekkan bang. Jadi ketika itu Rasulullah SAW sedang sakit. Lagi sakit dan udah sahabat-sahabat udah ngumpul apa segala macam, bahwa coba kita panggil anaknya Rasulullah. Ya kan, siapa anaknya? Yaitu Sayyidah Fatimah. Di mana rumahnya Rasulullah sama rumah Fatimah? Berapa langkah ya bang? Jadi rumahnya Rasulullah, masjid sama rumah Fatimah sama rumah istrinya itu kalau tidak salah 20 ke 20 udah sumur rumah. Satu kapling tuh. Udah sumur rumah. Jadi tinggal berjalan situ ya tuh. Jadi panggillah anaknya Sayyidah Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah keluar, semua sahabat bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua nangis. Saking tidak pernah nengok Fatimah tuh. Yang pertama, saking tidak pernah ngelihat anaknya Rasulullah. Karena bertakbir. Yang kedua nangis. Kenapa? Karena pas berjalan, bajunya compang-camping semua. Semua pakai tambalan. Ngikut ibunya. Karena Khadijah itu bajunya 36 tambalan. Bahkan yang terakhir pakai pelepah kurma ditambah. Wanita paling kaya setengah Mekah. Khadijah. Ibarat kita lihat ya orang Arab yang kaya sekarang tuh, Khadijah kalah semua tuh. Yang kita bilang Sultan Arab, Khadijah di atas itu semua. Setengah Mekah. Dan anaknya Rasulullah, anaknya Khadijah Fatimah ikut itu. Bajunya penuh tampalan, maka semua sahabat nangis. Karena sahabat belum pernah ngelihat Fatimah. Bahkan saking malunya Fatimah pernah ngomong sama sahabatnya. Ketika orang meninggal, orang tuh langsung dikafan, kan dan langsung diangkat gini ke kuburan. Langsung dia ke kuburan. Saking malunya Fatimah itu, dia mengatakan, wahai sahabatku, ketika itu nanti kalau aku meninggal, apakah dikafankan kayak gitu juga? Aku takut lekuk tubuhku nampak kelihatan. Ya kan? Maka sahabatnya bilang, ada di satu negeri, ketika meninggal, itu ditutup pakai keranda. Ditutup pakai keranda sehingga tidak kelihatan. Tolong wasiat aku ketika aku meninggal, tolong buatkan aku keranda. Ketika Sayyidah Fatimah meninggal, sahabatnya yang perempuan ini buat keranda. Untuk Fatimah. Saking malunya, walaupun udah meninggal, saking malunya dilihat itu. Ya. Maka kalau kita para wanita khususnya, buat sahabat-sahabat muslimah kita semuanya, jadilah wanita yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa mereka? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah SAW. Yaitu wanita yang tidak senang dilihat oleh laki, risih. Justru dia risih dilihat oleh laki-laki, dan dia tidak senang melihat laki-laki. Bang Berry, kenal Herwin Schneider Arianto? Dia jawab benar berarti habis saya Betul, yang itu. pertama kali. Berarti betul. kita sah ya, kita kasih hadiahnya kepada Bang Erwin. Oke, Bang Erwin nanti bisa japri nomor rekeningnya, kita langsung transfer nyampaikan amanah kebaikan ini. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Tapi biasanya kayak gini nih. Pasti sepertinya tadi pagi atau tadi siang dia ada sesuatu. Ada kebaikan atau dia ngarep. Dan hari ini Allah dari majelis ini Allah pilih beliau untuk dapat rezeki. Dan dia pasti memerlukannya. Iya. Bang Herwin. Ma khalaqta hada. Oh, Bang Herwin ini kurir langit. Masya Berarti udah pernah dengar kajian Bang Berry kali? Pasca Samarinda. Paskas. Saya pasca sama Iya, Dinda. Samarinda. Masya Samarinda, ya, jauh-jauh. Samarinda. Bang Saya nak Herwin. nyari perempuan model gitu Nah, maka pantaskan diri kita dulu. Silakan datang ke Pondok Tafiz Mariam College. Kan tahu. Mana? Oh itu. Oh iya. Mana nak nyari perempuan model gitu, Guru? Oke, coba dulu, Bang. Ada. Jadi kalau istilah Al-Qur'an tuh Bang En, namanya muhsonat. Muhsonat itu emang wanita yang terjaga dari dilihat dan melihat. Dari dilihat dan melihat dari kecil. Sebagaimana Siti Maryam, ratu bidadari surga yang memang sudah dinazarkan dari dalam perut, surah Ali Imran surah ketiga ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران التي أحصنت Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni نذرت nadartu لك laka. ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Jadi dari dalam perut sudah dinazarkan kepada Allah
ya Allah, ini anakku kalau lahir sehat, kuwakafkan jalan hidupnya hanya untuk membesarkan namamu. Maka ketika lahir, ketika sampai balik, maka sudah langsung diserahkan ke pendeta kuil yang di zamannya ya, kepada rohib-rohib yang hidup di zaman Siti Maryam dan kemudian diasuh oleh Nabi Zakaria. Dan apa amalan hebat Siti Maryam? Yaitu muhsanat, terjaga. Karena memang amalan wanita ini sebenarnya amat sangat mudah Sederhana, untuk bisa ya? masuk surga. Iya, asal dia muhsanat, terjaga, baik sebelum menikah, bahkan yang paling penting setelah menikah. Baik sebelum menikah maupun setelah menikah, terjaga, baik dilihat maupun melihat. Maka dia dimudahkan Allah untuk masuk ke dalam surga. Kalau di ayatnya itu di surat 33 ayat ke-33, ya kan? Dan kalau di hadisnya itu kata Rasulullah SAW, barang siapa perempuan yang sholat 5 waktu saja, terus puasa Ramadan, ya, dan dia keluarkan zakat, plus taat sama suaminya, dia bebas pilih pintu surga lewat manapun. Sholat 5 waktu, bayar zakat, Puasa Ramadan, Ramadan. yang wajib-wajib itu. oke, dan Plus taat sama suami. suaminya, maka dia bebas pilih pintu surga lewat manapun. Rukun Islam lah ya. Lantas kenapa hadisnya banyak akhir dikesimpulan banyak wanita yang paling penghuni neraka? Insya Allah nanti kita akan bahas Di pertemuan judulnya berikutnya. faedah wanita. Faedah wanita. Catat nih kawan-kawan, pekan depan faedah wanita. Karena yang banyak nonton juga wanita nih kawan-kawan. Pokoknya minggu depan handphone ini bisa kita bagikan ya buat yang dapat ya. 3.000 yang nonton. Oh, 3.000. Mantap. Akunnya Agim dong. Insyaallah. Insyaallah. Yang penting banyak bagi kan. Tak terasa Dan Bang. memang di surah Ali Imran ayat 42. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Aku pilih engkau Maryam, kata Allah, sebagai wanita terbaik sepanjang alam. Wanita terbaik sepanjang alam dari seluruh wanita yang pernah hidup di muka bumi ini. Ada wanita terbaik, bahkan satu-satunya nama wanita yang tercantum namanya dalam Al-Qur'an, dialah ibunda kita Siti Maryam binti Imran. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita di surga bertemu dengan beliau ya, bersama Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, tidak terasa 1 jam 31 menit, ya kan? 90 menit perjumpaan kita. Berapa? 90 menit. 1 jam setengah. Dari jam 6. Kira tadi cerita itu bentar ya. Inilah kalau udah cerita tentang surga, tentang Allah. Nggak terasa. Nggak terasa. Nggak terasa. Kalau ngumpul-ngumpul tuh nggak terasa deh. Pantas orang tahan ngumpul-ngumpul di jalan. Walaupun enggak ada faedah. Ada foto-foto ada. Ada yang ada, namun tidak ada. Yang ada. Ada faedah. Siap. Faedahnya salah satunya mungkin bisa jadi nanti suatu saat kita bisa ngobrol di sana. Iya. Pasti ya, saya yakin sekali Bang Lutfan sama Beri tadi, seluruh Ustaz Beri ini tidak merencanakan mau cerita-cerita ini semua kan? Enggak ada. Teman-teman, belum kenal awalnya. Iya, betul. Belum Tidak ada settingan, tidak ada Tidak ada settingan. Aduh, saya kena prank. berarti kawan-kawan semuanya kita belum bongkar. Jangan-jangan ini terbalik. Cerita kenapa ada faedah ini nanti episode terakhir. Pas udah dukhon. Oke kawan-kawan, ini maksudnya ada faedah ya. Tapi Tak ada sinyal. Nanti ada faedah dukhon. kan? Ada semua. Ada semua. Betul. Jadi pekan depan kita bahas apa kawan-kawan? Faedah wanita. Faedah. Kan Biasanya Bang, kalau dikasih judul Direncanakan. Oh, iya. di Faedah situ ketiga. di Begitulah situ dia. seninya ada faedah itu. Oh, Justru Iman direncanakan sama ini enggak ada. Tidak ada. Keluar ya. Keluar. ngalir aja. Kita kan ngobrol ya. Pastinya tentunya ada. Jadi kenapa diizinkan keluar dari mulut kita? Karena mungkin ada yang sedang membutuhkan hikmah dari kisah ini. Oh, iya. Uswah dari cerita ini teman-teman ya. Qul innamal ilmu indallah Wa innama ana nadhirun mubin. Aku nih speakernya Allah untuk menegur kita semua. Allah. Bang Lutfan speakernya Allah untuk menegur, memberikan ilmu buat kawan-kawan semuanya. Oke. Ana nazir. Kita cuma speaker. Allah yang pengen ngasih ilmu malam ini. Allah. Bukan kita yang punya ilmu. Otak kita tak ada apa-apa. Makanya enggak ada Ya, judul. Allah yang ngasih. Kita cuma ngomong saja. Qalu Subhanallah. Ilmana ilmu hakim. Wa nati bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima Subhanakallah. Huma abdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik, terima kasih buat semua sahabat dari Ada Faedah yang sudah menonton, yang sudah berbagi share sampai 441 share. Semoga share-nya menunjukkan kebaikan itu. Tadi kalau Bang Berry, Bang Novan jadikan nazir, kawan-kawan jadi jempol nazirnya. Nah, ya. Nah, jadi faedah kuotanya. Yang belum dapat rezeki, jangan berkecil hati karena rezeki itu tidak tertukar dan tidak tertakar. Allah min haitsu la yahtasib akan datangkan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka nanti. Buat Bang Harwin, tolong nanti di inbox nomor rekeningnya, akan kita sampaikan amanahnya. Sampai jumpa di Ada Faedah pekan depan, kawan-kawan. Kita berharap masih bisa teman-teman dapatkan handphone ini dan masih banyak titipan-titipan yang lain nih. Ada handphone. Oh, ini Sultan. Belum itu. Oh, ini belum. Oh, ini apa prototype? Oke. Nak wangi. Enak. Makasih buat Sultan, makasih buat Bang Oki dengan Terima kasih. Bang Oki Neotik dengan nasi apa tadi? Daging asap. Kita doakan launchingnya nanti jadi diminati. Oke. Mantap. Semoga sedekah Bang Oki hari ini memberi makan kepada kita semuanya. Amin. Ya kan, diganti Allah berlipat-lipat seperti itu kawan-kawan. Abang yang ngerekam juga. Oh iya, buat yang rekam juga, yang ngurus kabel, buat penonton baju hijau. Ini penonton ye. Oh, iya. Ada guru kita Bang Sufi yang tiba-tiba alhamdulillah datang bersamai ya kan. kurang. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa pekan depan. Nah, sebelum antum teman-teman akhiri nonton video ini, saran saya yang belum share, gunakan share sebaik-baiknya. Mana tahu dari share Anda ada yang dapat faedah dari cerita ini dan mereka melakukan kebaikan, maka kebaikannya mengalir buat teman-teman semua. Saya mewakili kawan-kawan saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang lebih dari Allah, yang kurang dari kami semuanya, mohon maaf. Sampai jumpa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, yang bisa bikin resume.